Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok pada mata kuliah komputasi tersebar dan paralel kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu implementasi message passing interface pada Visionary Cipher Problem. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Jason Al-Hilal Sabdadewa, yang kedua ada Nadiatus Salam, yang ketiga Ilma Zakiyah Mulya, dan terakhir Aulia Herunsyah Putri atau saya sendiri. Baik, jadi Eee, pada tugas kali ini kami akan mengimplementasikan, message passing interface pada Visionary Cipher Problem pada sebuah komputer yang akan mengirim pesan berisi kata program dengan kata kunci KTP. Dan berikut adalah, tabel ilustrasi di mana, enkripsi yang akan dilakukan. Jadi enkripsi akan dilakukan, eee, pada masing-masing huruf pada kata program. Di sini pada baris pertama terdapat, baris plain text, terus baris kedua yaitu ada key, dan baris ketiga adalah ciphertext-nya. Pada baris pertama terdapat, 7 huruf yaitu PROGRAM. Lalu baris kedua karena kita menggunakan kata kunci KTP yang hanya memiliki 3 karakter, kita akan melakukan perulangan sehingga jumlah huruf pada key itu sesuai atau sama dengan jumlah huruf pada plain text-nya, yaitu ada 7. Maka kita akan melakukan perulangan sehingga akan dihasilkan KTP, KTPK. Dan dari, key atau kunci tersebut, kita akan melakukan enkripsi pada masing-masing hurufnya. Jadi, eee, dari plain P, dengan key K menghasilkan Z, R dengan T menghasilkan K, O dengan P menghasilkan D, G dengan K menghasilkan Q, dan seterusnya. Selanjutnya ini terdapat juga tabel dari Visionary Cipher sendiri. Pada tabel ini terdapat 26 kolom dan juga 26 baris, dan masing-masing kolom dan masing-masing baris terdapat, huruf abjad sesuai dengan urutan abjad. Lalu di sini untuk kolom ini sebagai representasi dari plain text-nya, dan juga baris adalah representasi dari key-nya. Sebetulnya bisa juga dibalik ya, dan hasilnya akan sama saja. Jadi misal di sini ada plain text A akan diberi, eee, key atau kunci P, maka akan dihasilkan ciphertext yaitu P. Jadi, koordinat pertemuan dari kolom dan baris akan menghasilkan, huruf yang akan menjadi ciphertext-nya. Lalu di sini misal ada ciphertext G dan diberi kunci K akan menghasilkan, tadi plain text G, dan kunci K akan menghasilkan ciphertext Q, dan seterusnya. Lalu, di sini ada solusi paralel seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kata kunci akan diulang sampai panjang hurufnya sama dengan panjang huruf plain text atau huruf ciphertext. Lalu huruf akan diubah menjadi angka integer 0 sampai 25, di mana A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Kemudian akan dilakukan proses enkripsi dan dekripsi masing-masing pasangan huruf pada plain text atau ciphertext dan kuncinya. Di sini terdapat juga rumus untuk enkripsi serta dekripsi. Pada rumus enkripsi sendiri, yaitu CI sama dengan PI plus KI mod 28, di mana CI adalah ciphertext dan PI adalah plaintext, sedangkan KI adalah key atau kunci. Sedangkan rumus dekripsi kurang lebih, kebalikan dari rumus enkripsi, yaitu PI sama dengan CI dikurangi KI ditambah 26 modulo 26. Selanjutnya ada dekomposisi atau penyederhanaan dari, rumus, enkripsi atau dekripsi yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini pada kasus ini kita akan melakukan dekomposisi pada, enkripsi kata program menggunakan key KTP. Di sini sudah ada, plain text yaitu program, PROGRAM, dan, kata kuncinya itu KTP. Akan kita lakukan perulangan
sehingga jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf pada plain text, yaitu menjadi KTP, KTPK, dan akan menghasilkan ciphertext yaitu berjumlah 7 juga sama seperti plain text-nya, yaitu terdiri dari C1 sampai dengan C7. Nah, masing-masing C1 sampai C7 itu akan kita bedah menjadi 7 task. Jadi task yang pertama yaitu task C1, di mana rumusnya adalah P1 ditambah K1 modulo 26. P1 yang dimaksud di sini adalah huruf P, K1 yang dimaksud di sini adalah huruf K, lalu dimodulo 26. Dan seterusnya sampai C7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ilma Zakiyah Mulia. Selanjutnya ada intermediate data partition, yaitu ditampilkan juga dari task pertama hingga task ke-28 yang didapatkan berdasarkan dekomposisi. Untuk dekomposisinya sendiri, kami menggunakan kata program, yaitu P karena plain text-nya, dan key, yaitu kata kunci atau key-nya, KTP yang diulang sebanyak 7 huruf, karena mengikuti kata plain text-nya itu program yang terdiri dari 7 huruf, dan C-nya itu sebagai Wegener cipher-nya. Nah, terus habis itu ini task-nya itu karena programnya itu terdiri dari 7 huruf, maka ini juga dibagi menjadi per 7. Nah, yang task pertama hingga task ke-7 itu strlen yang sebagai strlen dari plain text itu, yaitu program. Nah, untuk task berikutnya itu task ke-8 hingga task ke-14 itu strlen K1. Nah, ini dimulai dari kata kuncinya itu KTP yang diulang KTP, KTP, dan K. Nah, selanjutnya ada task ke-15 hingga task ke-21 sebagai proses enkripsi sesuai dengan rumus yang dijelaskan tadi, yaitu CI sama dengan PI plus KI mod 26. Dan untuk task berikutnya yaitu task 22 hingga task 28 itu merupakan hasil dari deskripsi sesuai dengan rumusnya, yaitu PI sama dengan CI dikurang KI plus 26 mod 26. Nah, proses ini dilakukan agar berjalannya lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya itu ada struktur dekomposisi. Nah, struktur dekomposisinya ini menjadi 21 task, yaitu 14 task ditambah 7 task. Nah, 14 task ini terdiri dari kata kunci yang sebelumnya dijelaskan, yaitu task 1 hingga task 7 itu untuk plain text, dan task ke-8 hingga task ke-14 itu yaitu untuk key-nya. Nah, nggak ditotalkan menjadi 14 task, dan untuk 7 tasknya ini adalah proses enkripsi. Terus menjadi 2 stage, yaitu stage pertama yaitu task 1 hingga task ke-14, dan stage kedua yaitu task 15 hingga task ke-21. Untuk stage pertama itu yaitu task 1 hingga task 14 pada baris pertama, yaitu 1 hingga 14, dan untuk stage kedua yaitu 15, 16, 17 hingga ke 21. Nah, untuk stage pertama itu ini ada 2 lingkaran, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu task 1 hingga task 7 itu dari plain text-nya itu, dan untuk task ke-8 hingga task ke-14 itu dari kata kuncinya. Nah, kata kunci dan plain text-nya digabungkan berdasarkan tabel, nah akan dihasilkan sebagai enkripsi, yaitu dimulai dari task ke-15 hingga task ke-21. Nah, dari proses enkripsi itu kita akan mengembalikan kalimat kata awal, yaitu dengan proses dekripsi, yaitu pada task ke-22 hingga task ke-28 pada baris ketiga ini. Nah, selanjutnya ada proses mapping. Proses mapping ini sama seperti proses sebelumnya juga, yaitu dari tasnya itu bisa mengembalikan kata sebelumnya. Nah, ini dimulai dari pertama dari start dulu hingga finish. Nah, ini terdapat P1 hingga P7, yaitu kata yang kami ambil sebanyak 7 huruf. Nah, ini mulai 1 karena dimulai dari task pertama, yaitu dari plain text-nya itu sendiri, dan selanjutnya 8 juga sebagai kata kuncinya. Jadi
task yang pertama sama 8 itu akan menghasilkan task 15 karena sudah disinkronisasikan melalui enkripsi. Nah, dari enkripsi ini kita akan mengembalikan kalimat atau katanya menjadi melalui dekripsi, yaitu melakukan sinkronisasi juga menjadi 22. Nah, setelah 22 ini akan katanya sudah selesai, sudah dibalikan seperti awal. Nah, ini terdiri dari 5 langkah, yaitu langkah pertama yaitu kata plain text-nya, langkah kedua yaitu kata dari kuncinya, terus dilakukan sinkronisasi, dan langkah ketiganya juga udah mendapatkan enkripsinya, langkah keempatnya disinkronisasi lagi, dan langkah kelimanya didapatkan hasil dekripsinya. Nah, selanjutnya demo implementasinya, ini adalah demo implementasi pertama, kedua, ketiga, keempat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan melanjutkan mengenai algoritma enkripsi sama dekripsi menggunakan Fignolet Zipper, diimplementasikan dengan MPI juga. Di sini nanti kita juga akan mendemokan hasil programnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai algoritma enkripsi. Pertama-tama di sini kita akan mengimport beberapa library yang dibutuhkan untuk programnya. Di sini ada MPI.h, string, secret h, string, std, standard library, sekaligus untuk JType. Kemudian kita akan mendefinisikan atau mendeklarasikan konstanta, yaitu konstanta id yang bernilai value rank, kemudian konstanta tag yang memiliki value 0, kemudian di sini dengan space std untuk bahasa C++. Kemudian sebelum ke main programnya, kita akan menjelaskan mengenai algoritma dari function atau method Fignolet. Di sini kita membuat function dengan return tipe yaitu char, di mana function Fignolet Zipper ini akan melakukan algoritma untuk mengenkripsi suatu karakter ya, dengan inputan yaitu message yang MSG yang bertipe karakter dan K yang bertipe char. MSG di sini untuk inputan dari user, message atau karakter apa yang ingin kita enkripsi, kemudian untuk K ini adalah untuk key-nya. Untuk algoritmanya di sini kita membuat variabel yaitu C sebagai char, kemudian kita akan melakukan kondisional ya. Kita akan cek apakah inputan MSG-nya itu mengeluarkan alfabet atau tidak. Jika tidak alfabet, dia akan mereturn langsung MSG-nya tanpa melakukan enkripsi apapun, karena untuk Fignolet Zipper ini hanya untuk karakter alfabetik yang jika tidak alfabet seperti spasi, dia akan tetap spasi, tidak dienkripsi. Kemudian jika merupakan alfabet, nah dia baru akan melakukan algoritma enkripsi, yaitu karakter C tadi kita lakukan rumus dari Fignolet Zipper, yaitu MSG plus K atau Ciphertext, MSG plus K atau plain text ditambah dengan key di modul 26, di modul 26 karena jumlah alfabet yaitu 26. Nah, nanti hasil dari C sama dengan MSG plus K modul 26 adalah suatu value, suatu nilai, yaitu nilai aslinya. Nah, karena kita tidak ingin mereturn nilai aslinya, kita ingin mereturn karakter berdasarkan nilai aslinya, maka kita di sini menggunakan rumus atau algoritma C plus sama dengan A, di mana A adalah inisialisasi dari karakter asli pertama. Nah, dari C yang bernilai value asli tadi kemudian dirubah menjadi karakternya, kemudian kita return C nya. Begitulah untuk yang algoritma Fignolet Zipper, dia akan mengenkripsi karakter per karakter. Kemudian masuk ke main function. Di sini kita mempunyai dua parameter, yaitu A sebagai size dari message yaitu integer A, kemudian yang B adalah wadah untuk menyimpan message-nya bertipe karakter. Kemudian pada awal mula algoritma pada function main, di sini kita menginisialisasi MPI-nya. Kita menggunakan metode MPI init dari A dan B. Kemudian kita deklarasikan rank dan size, di mana rank ini akan menampung proses dan size akan menampung jumlah keseluruhan proses. Kemudian menggunakan metode MPI comRank, di sini kita akan mengset proses apa aja yang ada di dalam program ini, kemudian kita masukkan ke variabel rank. Kemudian MPI comSize kita mengset jumlah keseluruhan proses yang ada pada program dan kemudian di set pada value size. Selanjutnya kita mendeklarasikan status yang bertipe MPI status, dan di bawah ini kita akan mendeklarasikan karakter variabel-variabel yang dibutuhkan untuk program ini nanti sekaligus penjelasan programnya, sekaligus menjelaskan fungsi-fungsi dari variabel ini semua, termasuk juga untuk time-nya.
Kemudian sebelum masuk ke algoritma utama dari proses enkripsi menggunakan MPI dengan menggunakan algoritma Fibonacci zipper, kita melakukan kondisi dulu. Kita tes validasi apakah jumlah proses itu besar atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan if size kurang dari 5. Ingat, size itu adalah jumlah proses keseluruhan. Nah, jika keseluruhan jumlah proses dari program ini kurang dari 5, kita akan mengabort prosesnya dengan menggunakan metode MPI abort, dan kita akan mengeprint suatu string yaitu proses minimal 5. Nah, kita print dulu baru kita abort. Nah, kenapa di abort? Karena jika size kurang dari 5 itu termasuk suatu proses yang sangat kecil, dimana tidak perlu menggunakan MPI, karena tujuan MPI sendiri adalah menyederhanakan dari proses-proses yang terhitung banyak. Nah, jika size-nya kurang dari 5 dalam artian sedikit, maka tidak perlu memakai MPI, maka di sini kita mengabort prosesnya. Kemudian kita masuk ke algoritma pertama. Untuk rank atau proses pertama, rank ini inisialisasi, yaitu proses awalan. Proses inisialisasi yaitu rank sama dengan 0, dia akan mengeprint sejumlah string yaitu enkripsi Fibonacci zipper menggunakan MPI. Kemudian dia akan melakukan user input, 2 user input. Yang pertama untuk message yang ingin kita enkripsi, kita masukkan ke variabel str, kemudian masukkan kunci atau key yang akan kita gunakan untuk enkripsi, kita set ke variabel key. Kemudian setelah itu kita set variabel start time setelah kita deklarasi sebelumnya menggunakan MPI waittime, jadi dia akan mengget time ketika baris kode ini dijalankan. Kemudian kita akan membroadcast keylen sama len, di mana len itu adalah panjang message dan keylen adalah panjang key, ke proses kernel, di mana keylen sama len ini akan kita gunakan sebagai perulangan. Sebanyak apa kita mengulang proses untuk key dan mengulang proses untuk message. Nah, di sini ada beberapa parameter. Keylen sama len adalah message apa yang akan kita kirim. Satu di sini adalah berapa jumlah message yang akan kita kirim. Di sini ada 1. Kemudian MPI integer ini adalah tipe data dari message yang akan kita kirim. Kemudian 0 ini adalah kita kirim ke proses yang mana, yaitu proses inisialisasi atau proses kernel. Kemudian untuk komunikatornya kita menggunakan MPI convert, di mana di sini adalah yang bersifat general. Kemudian kita lanjut pada proses kernel, melanjutkan yang ini tadi. Setelah memasukkan user input, kita lanjut ke proses selanjutnya, di mana proses inisialisasi ini atau proses kernel akan memerintahkan proses-proses yang lain untuk memproses baik untuk key maupun message-nya. Di sini ada 2 perulangan. Perulangan pertama untuk proses kernel akan menyuruh proses-proses yang lain untuk memproses key-nya. Di sini kita melakukan perulangan dari integer 1 sampai keylen panjang dari key. Masing-masing iterasi dia akan melakukan MPI send, dimana dia akan mengesend masing-masing karakter dari key kemudian dikirim ke proses yang ke i. Dalam artian dia akan mengirim masing-masing karakter dari key ke proses selain proses kernel, dalam artian proses ke 1 sampai sepanjang proses keylennya. Kemudian jika sudah dia kirim, kemudian untuk proses yang lain pada else, di sini proses yang lain dia akan meretrieve dari key yang dikirimkan oleh proses kernel tadi. Dia akan meretrieve key yang dikirim ke proses kernel, disimpan pada variabel key karakter. Jadi variabel key karakter berisi key yang user inputkan tadi, yang akan digunakan oleh proses yang lain untuk menenkripsi masing-masing karakter dari message yang diinput oleh user. Di sini key karakter diambil dari proses kernel. Di sini karena yang mengirimkan proses kernel. Kemudian untuk perulangan kedua, MPI akan melakukan perintah untuk proses yang lain untuk mengenkripsi message, mengenkripsi karakter per karakter dari message yang diinputkan user tadi. Kita menggunakan perulangan dari integer 0 sampai dengan len atau panjang message, di mana tiap-tiap perulangan dia akan mengesend atau memerintahkan menggunakan metode MPI send, yaitu dia akan mengirimkan masing-masing karakter dari message yang user inputkan ke proses-proses yang lainnya. Nah, ketika dia mengesend ke proses-proses yang lainnya, maka tiap-tiap proses akan menerimanya, kemudian tiap-tiap proses akan menenkripsinya. Algoritma yang mana? Algoritma yang di sini MPI retrieve. Dia akan meretrieve karakter masing-masing karakter dari message yang diinputkan user yang dikirimkan oleh proses ke 0. Proses ke 0 mengirim, kemudian di retrieve oleh proses-proses yang lain sesuai dengan panjang karakter dari message yang diinginkan user. Nah, di sini sebelum itu kita melakukan validasi apakah ID itu adalah proses yang kita sudah deklarasikan di atas tadi. Di sini ID adalah rank. Jika proses kurang dari sama dengan len modulo keylen,
Dalam artian di sini kita akan validasi apakah proses itu perlu diparalelisasi atau tidak. Jika tidak perlu diparalelisasi atau tidak cocok untuk paralelisasi, maka scalarnya kita plus 1. Jika tidak, maka scalarnya tetap. Untuk algoritma di sini masing-masing sama aja, karena di sini untuk validasi aja perlu diparalelisasi atau tidak. Jika diparalelisasi, maka scalarnya kita tambah 1. Nah, masing-masing ini tadi akan meretrieve karakter-karakter, masing-masing karakter dari message yang diinputkan user dari rank atau dari proses kernel. Proses kernel mengirim, proses selanjutnya, proses seterusnya dia akan meretrieve masing-masing karakter. Nah, masing-masing karakter yang di-retrieve tadi dia akan disimpan pada variabel karakter terencrypt. Nah, ketika sudah mendapatkan karakter yang akan kita enkripsi, maka si proses ini akan melakukan enkripsi atau memanggil metode figuarray. Figuarray yang tadi mempunyai 2 parameter. Parameter pertama adalah karakter yang ingin kita enkripsi. Parameter kedua adalah key-nya. Ingat, key atau karakter ini adalah key yang dikirim oleh proses kernel dan di-retrieve oleh proses-proses yang lain tadi di sini. Nah, ketika proses tersebut mendapatkan karakter yang ingin dienkripsi, maka dia akan memanggil metode figuarray dan dia akan mengenkripsi karakter yang didapat tadi menggunakan key yang didapat juga. Nah, ketika sudah berhasil dienkripsi, dia akan menyimpannya ke variabel yang bernama encrypted character. Nah, encrypted character ini dia akan dikirim lagi ke proses kernel menggunakan MPSN. Dari proses-proses yang lain, ketika telah berhasil mengenkripsi masing-masing karakter dari message yang diinput oleh user, maka dia masing-masing proses juga akan mengirimkan kembali ke proses kernel. Nah, makanya di proses kernel setelah dia nge-send, dia akan meretrieve dari masing-masing karakter yang sudah terenkripsi tadi, yaitu encrypted character. Kemudian pada proses kernel dia akan mengepush, menambahkan karakter-karakter yang telah dienkripsi tadi ke suatu string yang bernama encrypted, di mana tadi sudah di-set string encrypted adalah bertipe string. Ingat, string adalah kumpulan dari berbagai karakter. Jadi yang awalnya encrypted adalah suatu string yang mempunyai karakter yang kosong, kemudian dia akan di-push satu-satu, yaitu encrypted karakternya. Encrypted karakter atau karakter yang berhasil dienkripsi tadi yang telah dikirim ke proses kernel, proses kernelnya akan nge-push atau menambahkan karakter tadi ke string encrypted. Jadi hasil akhir encrypted ini adalah karakter-karakter atau kumpulan karakter-karakter yang merupakan enkripsi dari message yang diinputkan oleh user tersebut. Jadi hasil akhir dari programnya semua adalah variabel encrypted, di mana yang message tadi adalah inputan dari user, kemudian encrypted adalah hasil dari enkripsi dari message yang diinput oleh user. Proses ini akan berulang terus menerus dari proses ke 1 sampai prosesnya selesai, yaitu sepanjang run. Seperti itu. Jadi nanti hasil enkripsinya tersimpan di variabel encrypted. Kemudian setelah selesai dienkripsi, maka si proses kernel tadi akan mengeprint ke konsol, yaitu hasil enkripsi, yaitu encryptednya tadi. Kemudian dia akan men-set variabel endtime, yaitu MPI waittime, di mana tadi sudah men-set start time juga di awal sebelum proses dijalankan. Maka si proses kernel juga akan mengeprint yaitu time executed atau waktu eksekusi, yaitu end time dikurangi start time. Jadi nanti hasil akhirnya adalah konsol mengeprint hasil enkripsinya yaitu apa dan hasil waktu eksekusinya berapa. Setelah selesai semua proses, maka MPI-nya akan diselesaikan menggunakan metode MPI finalize. Nah, itulah algoritma enkripsi untuk algoritma figuarray receiver menggunakan MPI. Nah, kemudian untuk demonya untuk program enkripsi kita akan mendemokan. Nah, kita akan masukkan pesan, misal kita masukkan pesan bahwa kemudian kuncinya KTP. Nah, nanti hasilnya adalah string hasil enkripsi. Kita coba lagi pesannya, yaitu kuncinya itu IF. Kita set. Nah, di sini ada karakter non alfabetik ya, spasi. Maka di sini untuk enkripsinya juga tetap spasi, tidak dienkripsi. Itulah untuk penjelasan demo, penjelasan algoritma enkripsi, figuarray receiver dan demonya. Kemudian untuk algoritma dekripsi dan demonya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nadia, di sini saya akan menjelaskan mengenai program deskripsi. Jadi program deskripsi ini akan merubah atau menerjemahkan teks enkripsi atau ciphertext menjadi teks aslinya atau plain text.
Oke, langsung masuk ke programnya. Pertama-tama kita harus memanggil library yang dibutuhkan. Lalu di sini kita mendeklarasikan dua konstanta yang bernama ID yang bernilai rank dan konstanta bernama tag yang bernilai 0. Selanjutnya di sini kita membuat function untuk deskripsi dengan nama vGenerate_decrypt yang memiliki dua parameter, yaitu message, di sini MSG yang bertipe char untuk teks yang akan dideskripsikan. Lalu yang kedua ada parameter K yang bertipe char untuk key-nya atau kuncinya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan fungsinya. Di sini kita membuat variabel C yang bertipe char. Lalu teks inputan di sini dicek terlebih dahulu apakah alfabet atau bukan. Jika bukan alfabet, akan mengembalikan teks inputannya karena vGenerate_Chipper hanya mengekskripsi dan mendeskripsi teks yang merupakan alfabet saja. Contohnya jika ada spasi yang mana bukan merupakan alfabet, maka walaupun dienskripsi atau dideskripsi, maka bentuknya akan tetap spasi. Lalu jika alfabet, akan menjalankan rumus deskripsinya, yaitu chipper text dikurangi key ditambah 26 modulo 26. Nah, 26 di sini karena alfabet itu jumlahnya 26. Rumus ini jika dijalankan akan menghasilkan suatu angka ASCII. Karena di sini kita ingin mereturn karakternya, maka di sini kita menggunakan C plus sama dengan A ini agar number berubah sesuai dengan karakternya. Jika per karakter yang dimasukkan itu akan diubah, jadi per karakter ini yang dimasukkan itu akan diubah satu persatu. Selanjutnya ada fungsi main yang memiliki dua parameter, yaitu integer A untuk menyatakan berapa jumlah karakter yang ada di string pesan, lalu char B yaitu string yang menampung karakter-karakter pesannya. Nah, di sini ada MPI init untuk menginisialisasi A dan B. Dilanjutkan dengan inisialisasi variabel rank dan size, di mana rank menyatakan ada berapa banyak tahapan per proses, misal proses 1, proses 2, proses 3, dan seterusnya. Sedangkan size ini menampung jumlah total proses yang ada dalam programnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan memanggil metode MPI comRank, berguna untuk menampung proses-proses yang ada di variabel rank. Nah, sedangkan MPI comSize ini berguna untuk menampung berapa jumlah total proses yang ada di variabel size tadi. Lalu ada MPI status, yaitu status yang berguna untuk semisal statusnya ini berhasil akan melakukan sesuatu dan kalau gagal akan melakukan sesuatu. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan variabel-variabel untuk program yang nantinya akan dijalankan untuk proses deskripsi. Contohnya di sini ada double start time dan end time, yaitu untuk nantinya untuk menghitung waktu. Lalu ada string str, yaitu untuk message yang ingin dideskripsikan. Inputannya ini dari keyboard. Lalu ada char key, itu untuk kuncinya. Lalu ada string decrypted, itu untuk menampung teks hasil deskripsi. Lalu ada integer len dan keylen. Di sini len-nya sebagai panjang pesan dan keylen-nya ini sebagai panjang kuncinya. Lalu ada char key underscore char, lalu decrypted underscore char karakter, lalu ada karakter to decrypt. Nah, ini dipakai untuk di proses-proses deskripsi nantinya. Lalu masuk ke proses pengecekan apakah size atau jumlah prosesnya ini kurang dari 4 atau tidak. Nah, jika true, karena 4 ini terlalu kecil, maka tidak usah menggunakan MPI. Maka dari itu akan langsung di-abort. Lalu dilanjutkan, jadi dikarenakan tujuan MPI ini kan untuk proses yang banyak agar dapat diminimalkan. Nah, jika size-nya ini lebih dari 4, maka langsung masuk ke proses MPI-nya. Proses MPI dimulai dari rank ke 0. Rank ke 0 yaitu proses inisialisasinya. Jadi nanti proses apapun akan dikerjakan selain di rank ke 0. Rank ke 0 ini memiliki dua tugas utama. Yang pertama bertugas sebagai base-nya atau sebagai pembagi tugas untuk ke proses-proses lainnya. Dan yang kedua sebagai penerima hasil yang telah dikerjakan oleh proses-proses lainnya. Nah, jadi intinya ini rank ke 0 ini kayak sebagai penyuruh untuk proses lain untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan sebagai penampung hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh proses lainnya. Lalu di sini kita dapat memasukkan pesan hasil enskripsi yang akan diterjemahkan kembali ke teks aslinya. Jadi di sini sebagai inputannya gitu, yang disimpan kepada variabel str.
dan juga di sini kita memasukkan kuncinya. Lalu setelah keluar dari conditional ini, kita akan mengeset variabel start time yang berguna untuk menyimpan waktu awal saat program pertama kali dijalankan dengan menggunakan metode MPI underscore wtime. Lalu dilanjutkan dengan melakukan MPI underscore broadcast yang berguna untuk menyebarkan panjang key dan message-nya. Jika prosesnya memproses key, maka akan dilakukan perulangan sebanyak keylen. Begitu juga dengan yang learn. Selanjutnya kita akan menggunakan conditional rank sama dengan 0 kembali. Jadi setelah proses ke 0 melakukan inputan, maka proses ke 0 ini akan melakukan perintah untuk memproses key dan message kepada proses yang lainnya. Proses ke 0 melakukan 2 kali perulangan. Jadi perulangan pertama itu proses ke 0 akan mengirimkan karakter dari key dan masing-masing akan dikirimkan ke proses ke i atau proses yang lain. Kemudian pada proses yang lain yaitu pada else-nya akan meretrieve karakter key yang dikirimkan oleh proses ke 0 dan disimpan pada variabel key karakter. Kemudian proses ke 0 akan melakukan perulangan yang kedua, di mana proses ke 0 akan mengirimkan masing-masing karakter dari message inputan user dan dikirimkan ke proses yang lain untuk dideskripsi. Pada proses yang lain akan melakukan pengecekan juga nih terlebih dahulu, apakah proses atau ID ini cocok untuk dilakukan proses sinkronisasi atau tidak. Jika tidak, maka keylen akan ditambah 1. Setelah melakukan pengecekan, proses yang lain akan menerima masing-masing karakter yang dikirimkan oleh proses ke 0 dan disimpan pada variabel karakter to decrypt. Kemudian proses akan dilanjutkan dengan melakukan deskripsi dengan memanggil metode vgenerate underscore decrypt tadi yang sudah dibuat kepada karakter to decrypt dengan key yang tadi telah diterima, yaitu key karakter. Nah, setelah proses deskripsi ini selesai, kemudian proses akan mengirimkan karakter hasil deskripsi kembali ke proses ke 0. Jadi kan tadi rank ke 0 ini fungsinya buat nampung hasil yang sudah dikerjakan oleh proses-proses lainnya. Nah, kemudian pada proses ke 0 akan menerima karakter yang telah dideskripsi. Berikutnya akan mengisi atau memanggil metode pushback ke variabel decrypted. Nah, proses ini akan terus berulang sepanjang learn atau sepanjang karakter dari message inputan. Nah, sehingga variabel decrypted ini akan berisi string hasil dari proses deskripsinya. Nah, setelah proses selesai, maka proses ke 0 akan mencetak hasilnya ke konsol. Setelah semua proses MPI terselesaikan, maka akan dipanggil metode MPI underscore finalize untuk menyelesaikan proses MPI. Begitu penjelasan programnya. Nah, terakhir kita akan mendemokan program deskripsi ini. Dapat dilihat pada layar, di sini sudah ada konsol untuk enskripsi yang mana sudah terdapat inputan pesan yaitu pesan asli, key yang digunakan, lalu ada hasil dari enskripsinya serta waktu eksekusinya. Selanjutnya dapat dilihat pada layar konsol satunya. Di sini kita akan menjalankan program deskripsi dengan menuliskan MPI exec -n lalu 5 core decryption.exe lalu kita run. Nah, setelah kita run, lalu di sini kita akan memasukkan pesan dari hasil enskripsi atau ciphertext tadi yang di sini kita tinggal copy saja. Lalu kita paste ke konsol decrypted, lalu dilanjutkan dengan memasukkan kata kuncinya. Nah, setelah itu kita enter. Sehingga dapat dilihat teks enskripsi atau ciphertext yang tadi telah berubah menjadi plain text kembali menggunakan program deskripsi ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai vGenerate Chipper. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.